Saudara Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani menyatakan penandatanganan nota kesepakatan dengan penyedia jasa layanan telekomunikasi pada Selasa 24 Juni 2025 bahwa kesepakatan ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data juga informasi dalam rangka penegakan hukum termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi. Kolaborasi ini adalah langkah krusial bagi Kejaksaan Agung khususnya bidang intelijen. Apabila memang diperlukan. Selanjutnya, Kejaksaan Agung Saudara memastikan pelaksanaan kerjasama Kejaksaan Agung dengan sejumlah perusahaan telekomunikasi akan membantu proses penyidikan melalui penyadapan di nomor ponsel. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut kerjasama akan mempermudah proses pencarian data dan informasi data pencarian orang atau DPO. Ia menambahkan kerjasama yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap perusahaan telekomunikasi telah sesuai dengan ketentuan hukum. Harli menegaskan Kejaksaan Agung akan berhati-hati dalam pelaksanaan kerjasama terkait penyadapan sebagai upaya penegakan hukum. Dengan itu saya kira itu hal biasa sebenarnya instansi kejaksaan dengan berbagai komponen, dengan lembaga-lembaga lain melakukan hubungan kemitraan karena memang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam konteks penegakan hukum itu bisa dilakukan itu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kami juga kan mempunyai tugas-tugas terkait dengan masih banyaknya misalnya orang-orang yang berada dalam daftar pencarian orang. Nah ini kan harus perlu ada kepastian hukum terhadap baik dalam proses penyidikan maupun. Untuk membahasnya saat ini kita sudah bergabung dengan Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam, Mbak Nasir. Dan juga sudah hadir. Iya, selamat malam. Maaf, Ya. terlambat merespon. Selamat malam juga sudah bergabung bersama kami dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Bang Usman, selamat malam. Selamat malam, Kompas TV, Audrey. Ya, saya mau ke Bang Nasir dulu. Bang Nasir, kalau menurut Anda nih dengan wewenang kejaksaan yang boleh melakukan penyadapan, apakah ini akan mengusik hak privasi warga negara? Ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menyebutkan penyadapan itu diatur dengan undang-undang yang khusus ya. Dan sampai hari ini memang pemerintah dan DPR belum melakukan pembentukan atau pembahasan terhadap undang-undang tersebut. Meskipun Komisi 3 sebenarnya sudah beberapa kali melakukan atau mengundang beberapa pihak terkait pengayaan rencana pembentukan undang-undang ini. Tapi seingat kami ketika membahas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan itu, tentang penyadapan khususnya dalam pasal 30C itu, baru bisa dilakukan setelah ada undang-undang yang mengatur khusus tentang penyadapan begitu. Jadi ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR bahwa pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 itu bisa dilakukan setelah ada undang-undang yang mengatur tentang penyadapan. Nah karena itu ketika saya pribadi mendengar atau membaca ada semacam nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dengan operator tersebut, maka timbul tanda tanya, maksudnya apa sebenarnya saya juga belum melihat isi MOU tersebut. Oke, apakah dalam waktu dekat juga DPR berencana akan memanggil nih sambil juga menjelaskan sebenarnya apa isi dari penyadapan ini yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan? Ya mudah-mudahan dalam masa sidang ini katakanlah pekan depan ya, karena besok sudah libur, Sabtu juga sudah tidak masa kerja. Ya mudah-mudahan pekan depan di awal Juli atau minggu pertama di awal Juli itu kami bisa mengundang Kejaksaan Agung. Ya salah satunya tentu menyangkut dengan nota kesepahaman tersebut ya, karena kami kan ingin mengkonfirmasi ya
agar kemudian tidak ada kesalahpahaman dalam menyikapi pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tersebut. Oke, kalau DPR, dari pihak DPR ini juga masih mengkaji sebenarnya kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan ini sampai batasannya semana. Tapi kalau dari Bang Usman sendiri melihat dasarnya dengan wewenang perluasan kejaksaan ini bisa melakukan penyadapan, bekerjasama juga dengan perusahaan telekomunikasi. Pertanyaan yang paling dasar adalah sama nih, apakah ini akan mengusik juga hak privasi warga? Ya, betul sekali. Pertanyaan yang paling sentral dari kewenangan penyadapan ini adalah perlindungan privasi warga negara, warga masyarakat. Perlindungan ini menyangkut informasi-informasi rahasia atau informasi pribadi yang biasanya berlangsung di dalam percakapan-percakapan perorangan. Tentu penegakan hukum dapat dibenarkan untuk melakukan katakanlah tindakan-tindakan hukum yang memasuki wilayah pribadi sejauh itu memenuhi kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia. Karena perlindungan privasi di dalam hak asasi manusia sangat-sangat penting. Ada 4 prinsipnya paling tidak. Yang pertama, apakah penyadapan itu memang dibolehkan oleh hukum dilakukan oleh kejaksaan? Memang saat ini ada berbagai kelembagaan ya, dari mulai misalnya kepolisian sampai dengan Badan Intelijen Negara, KPK, juga TNI, BNPT, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua selain prinsip legalitas itu adalah prinsip necesitas. Perlu nggak sebenarnya melakukan penyadapan? Bukankah ada banyak alat bukti yang bisa diperoleh di dalam konteks penegakan hukum? Misalnya keterangan-keterangan saksi, atau yang kedua keterangan-keterangan ahli, atau yang ketiga surat petunjuk, dan seterusnya. Jadi kalau itu tidak diperlukan, saya kira itu tidak boleh dilakukan dan hanya merupakan upaya terakhir untuk benar-benar katakanlah mengatasi keterbatasan alat bukti lainnya. Yang ketiga adalah prinsip proporsionalitas gitu. Kalau seandainya memang itu diperlukan, untuk berapa lama? Apakah itu untuk kasus tertentu saja? Waktunya berapa lama? 1 pekankah atau berapa hari? Karena itu menyangkut privasi dari seseorang gitu. Dan itu izinnya juga harus dipastikan, misalnya dapat otorisasi dari pengadilan. Dan yang terakhir harus bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti dijadikan katakanlah alat bukti di persidangan, harus benar-benar bisa dipastikan pertanggungjawaban. Mas Usman, tadi wewenang penyadapan ini kan juga punya ada lembaga lainnya juga sudah ya memiliki kewenangan tersebut, ada KPK, ada BNN, ada BIN, begitu ada Polri juga. Nah, apakah ini mungkin karena dari pihak kejaksaan belum ada, makanya ingin menyamaratakan nih wewenang dengan lembaga lainnya? Atau justru dilihatnya ada apa sebenarnya di balik perluasan wewenang ini atau penambahan? Bisa jadi di balik perluasan atau penambahan wewenang ini ada semacam kompetisi di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Kompetisi dalam arti perebutan kewenangan, kompetisi dalam arti perebutan penanganan-penanganan perkara yang biasanya menyangkut aset-aset yang besar, entah itu dalam tindak pidana khusus seperti korupsi atau dalam tindakan lainnya gitu, yang memang biasanya menimbulkan semacam ketegangan atau menimbulkan ego sektoral antara lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan, dari mulai KPK, kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai dengan TNI dan BNPT. Jadi bisa jadi di balik ini ada semacam kompetisi atau ego sektoral di dalam, atau bahkan lebih jauh tidak saling percaya. Kan sebenarnya di dalam lembaga penegak hukum, katakanlah misalnya Undang-Undang Telekomunikasi, kepolisian dalam penegakan hukum bisa membuka katakanlah percakapan telepon atau percakapan telekomunikasi. Lembaga penyedia jasa telekomunikasi seperti Telkomsel dan lain sebagainya itu misalnya dapat atau wajib memberikan katakanlah informasi rahasia sejauh itu ada izin pengadilannya. Nah, kalau misalnya kejaksaan ingin memiliki wewenang, katakanlah kejaksaan cukup memberi petunjuk di dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian untuk melakukan katakanlah tindakan tertentu, atau dalam tindak pidana khusus memang kejaksaan punya wewenang langsung. Nah, dalam hal itu apakah itu diperlukan? Apakah alat bukti lainnya seperti saksi, ahli, dan seterusnya masih tidak cukup misalnya? Jadi ada banyak hal yang saya kira harus dipastikan pengawasannya,
agar penyadapan ini tidak melanggar hak asasi manusia. Kalau gitu Bang Nasir, yang dilihatnya ini apakah tadi untuk menyamaratakan dengan lembaga lain yang sudah punya wewenang untuk melakukan penyadapan, atau justru sebaliknya jangan-jangan nih kasus-kasus besar yang belakangan memang selalu spotlightnya adalah milik Kejaksaan Agung ini ingin diperkuat, jangan-jangan ingin melemahkan lembaga lain misalnya KPK, Bang Nasir? Iya, sebenarnya kan penyadapan itu kewenangan institusi penegak hukum. Waktu itu kita juga ingin memberikan kewenangan ini kepada Komisi Yudisial ya. Tapi sayangnya memang ini tidak bisa digunakan karena KY bukan lembaga penegak hukum gitu. Nah, kalau dalam konteks pemerataan dan penyamarataan dan lain sebagainya, menurut saya memang selama ini misalnya Badan Intelijen Negara, kemudian kepolisian, kejaksaan, KPK, memang sudah ada, mereka memiliki alat penyadapan ya, alat sadap. Tapi tentu saja seperti katakan oleh Bu Usman Hamid tadi bahwa ini bukan dalam rangka rivalitas menurut saya ya. Artinya kalau memang ini rivalitas sangat disayangkan. Jadi bukan melemahkan ya? Bisa ya, saling... dan ya artinya ini bukan rivalitas ya. Oke. Rivalitas, tapi kita ingin menjaga perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi memang agak rumit soal penyadapan ini. Itu sebabnya kenapa Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk mengatur undang-undang tersendiri tentang penyadapan ini. Nah, khawatir terkait dengan penyalahgunaan, kemudian juga melanggar hak asasi manusia, dan tadi itu ada syarat dan ketentuan yang harus diatur ya, sehingga kemudian penyadapan tadi itu benar-benar digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan untuk kepentingan di luar penegakan Tapi hukum. Bang Nasir, kalau misalnya kan ada bentuk kerjasama antara Kejagung dengan penyedia jasa telekomunikasi, memang itu lazim ya dengan kerjasama dengan penyedia jasa telekomunikasi itu lazim biasanya? Ya, saya juga baru tahu ini, artinya baru melihat, baru membaca, dan belum pernah sebelumnya. Oh, berarti artinya dari KPK, ya? Polri itu tidak ada bentuk kerjasama dengan penyedia jasa itu? Sepengetahuan yang saya tahu itu belum pernah saya lihat, saya baca soal itu. Nah, karena itu kan sangat dibutuhkan penjelasan kepada Komisi 3 ya DPR RI terkait dengan nota kesepahaman tersebut, sehingga kemudian kita tahu apa ini maksudnya dan bagaimana pertanggungjawaban kejaksaan dengan pasal 30C itu, bahwa penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan bisa dilakukan setelah ada undang-undang tentang penyadapan begitu. Jadi itu komitmen antara DPR dan pemerintah ya, setelah mendengar masukan banyak para ahli ya waktu itu ya, dan kemudian kita sepakatilah ya pasal 30C itu bisa dieksekusi kalau kemudian sudah ada undang-undang yang mengatur. Berarti ini belum bisa dieksekusi ya, Bang? Seharusnya kalau merujuk kepada pasal 30C itu belum bisa dieksekusi. Oke. Nah, balik lagi ke Mas Usman, kalau gitu dengan tadi Bang Nasir juga mempertanyakan nih, ada kemudian bentuk kerjasamanya dengan penyedia jasa telekomunikasi nih, Mas Usman. Nah, kalau kayak gini melihat batasan-batasannya gimana caranya ini melakukan penyadapan tapi memang untuk persoalan hukum, dan melakukan penyadapan jangan-jangan bukan untuk persoalan hukum gini, ada ya di baliknya nih, bukan soal hukum yang ada. Ini gimana caranya bisa membatasinya? Ya, cara membatasinya adalah dengan izin pengadilan, atau yang kedua dengan adanya pengawasan, atau yang ketiga pengawasannya di luar dari instansi kejaksaan, di luar dari instansi pengadilan, melainkan misalnya di legislatif, dalam hal ini Komisi 3. Jadi langkah Komisi 3 seandainya itu mau memanggil kejaksaan itu sudah sangat tepat gitu. Nah, tinggal nanti penggalian di dalam proses rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung, bagaimana pertanyaan-pertanyaan kritis dari DPR muncul atau tidak gitu. Nah, dalam soal penyadapan sebenarnya ada dua kan. Yang pertama, institusi penegak hukumnya sendiri memiliki peralatan yang canggih untuk memata-matai atau untuk melakukan penyadapan sendiri. Yang kedua, melalui misalnya penyedia jasa telekomunikasi seperti Telkom atau misalnya Excel dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu yang diperlukan pertama-tama sebenarnya transparansi. Dalam laporan tahun lalu, Amnesty mengumumkan semacam adanya pembelian alat-alat penyadapan yang canggih oleh instansi kepolisian dan juga instansi Badan Sandi Negara. Nah, apakah Komisi 3 selama ini misalnya pernah meminta penjelasan bagaimana proses
pembelian alat-alat sadap itu, dan siapa saja sebenarnya memiliki alat-alat sadap yang sangat canggih seperti Pegasus. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya masih sangat dasar gitu. Jangan sampai instansi-instansi itu memiliki alat-alat sadap yang masing-masing sangat canggih atau yang satu lebih canggih dari yang lain sehingga terjadi rivalitas gitu. Nah, Maksudnya dalam beberapa artian ini bisa jadi ini bukan soal persoalan tentang hukum, tapi bisa jadi ancam-mengancam gitu. bisa jadi seperti itu, karena salah satu indikator melemahnya kualitas demokrasi Indonesia adalah hukum digunakan sebagai senjata untuk melemahkan oposisi atau untuk melemahkan suara-suara yang dipandang berbeda dengan pemerintah. Nah, jangan sampai proses penegakan hukum dalam bidang anti korupsi misalnya lebih menyasar pihak-pihak yang katakanlah berbeda dengan pemerintah, sehingga hukum ditegakkan bukan untuk keadilan, melainkan untuk pengendalian kekuasaan. Nah, ini yang saya kira tidak boleh nanti melanggar hak asasi manusia, baik itu hak privasi atau hak-hak hukum lainnya. Nah, ya Bang Nasir, gimana tuh menjawabnya? Gimana caranya juga untuk meyakinkan bahwa penyadapan ini adalah murni karena ada proses hukum, bukan tadi antara rivalitas atau saling kunci mengunci begitu, saling mengancam, diancam dan mengancam. Iya, terima kasih Bung Usman Hamid. Jadi apa yang disampaikan tadi itu akan menjadi catatan bagi saya pribadi dan juga kami di Komisi 3 ya, terkait dengan alat-alat sadap yang digunakan oleh institusi penegak hukum. Tetapi memang ketika nanti sudah ada undang-undang itu tentu akan lebih clear ya. Nah, karenanya sebenarnya yang paling dibutuhkan nanti itu kan soal akuntabilitas dan integritas ya, karena tentu saja proses penegakan hukum itu banyak godaan. Nah, sehingga dibutuhkan akuntabilitas dan integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi nanti kami akan mengundang ya kejaksaan dan kita lihat saja nanti bagaimana jawaban kejaksaan terkait dengan apa yang mereka telah lakukan dengan operator penyedia layanan telekomunikasi tersebut. Tapi saya masih berpegang kepada pasal 30C ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bahwa penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan itu bisa dilakukan setelah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang penyadapan. Artinya dalam penegasan bahwa setelah ada nota kesepakatan atau kesepahaman bersama dengan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi, untuk kewenangan penyadapan di Kejaksaan Agung ini belum bisa dilakukan ya, Mbak Nasir ya? Belum, ya belum. Kalau merujuk pasal itu belum. Dan memang waktu itu ada catatannya. Nanti kita bisa lihat dalam memori yang di persidangan ya. Itu ada catatannya semua. Bagaimana fraksi ini menyikapi itu dan bagaimana pemerintah menyikapi itu. Semua tertulis. Nanti kita bisa lihat bagaimana komitmen pemerintah dan DPR RI terkait dengan pasal 30C tersebut. Nah, karena itu nota kesepahaman itu kan belum kita pegang seperti apa isinya, tapi memang tadi disinggung ada soal penyadapan ya. Oleh karena itu memang harus sangat berhati-hati karena tadi itu kita tetap menjaga, melindungi dan bagaimana memprotek agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sekali lagi kewenangan itu tidak disalahgunakan. Nah, terkait dengan jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang, Bang Usman? Ya, saya kira undang-undang penyadapan yang nanti akan dibuat itu harus benar-benar menjabarkan 4 prinsip pembatasan hak asasi manusia di dalam hukum-hukum internasional hak asasi manusia. Yang pertama, legalitasnya. Saya kira sebaiknya diselaraskan saja, seluruhnya harus dengan izin pengadilan. Yang kedua adalah necesitasnya, perlu tidak dengan jangka waktu tertentu, tata cara tertentu, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah proporsionalitasnya. Kalau cukup dengan keterangan saksi, cukup dengan misalnya keterangan ahli, petunjuk, surat, tidak perlulah sampai ada misalnya penyadapan. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Dia harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira misalnya kalau TNI punya alat sadap, kan tidak boleh misalnya untuk masuk ke ranah penegakan hukum. TNI urusannya di dalam bidang pertahanan negara. Demikian pula polisi. Polisi misalnya urusannya penegakan hukum pidana. Tidak boleh urusannya dengan misalnya suara-suara kritis yang ada di dalam masyarakat yang sebenarnya bagian dari kebebasan berekspresi, atau oposisi yang dibolehkan, partai politik boleh bersuara kritis, justru dibutuhkan. Atau yang ketiga, misalnya kejaksaan mau melakukan penyadapan untuk tindak pidana korupsi. Nah, demikian pula dengan KPK. Nah, ini bagaimana penyelarasan antara kewenangan kejaksaan dengan kewenangan KPK? Saya kira sebaiknya undang-undang kejaksaan undang-undang penyadapan segera dibicarakan, segera disahkan dengan pembatasan pengawasan yang sangat ketat sehingga penyadapan
bisa memiliki standar yang benar, salah satunya misalnya dengan izin pengadilan, sehingga juga tidak melanggar hak asasi manusia. Dan terutama jangan ada yang saling mengancam, apalagi kalau misalnya tadi ya ada yang berbeda pendapat, dan itu jangan disalahgunakan ya dengan kewenangan yang ditambah ini untuk melakukan penyadapan dari Kejaksaan Agung. Terima kasih Bang Nasir Jamil, Mas Usman. Terima kasih juga, selamat malam Terima kasih, Bapak-bapak. Nasir. Sesaat lagi, saudara, kami kembali dengan informasi dari warga negara Indonesia dari Iran sudah kembali tiba ke tanah air yang merupakan gelombang ketiga